warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Barul Mas Said, NIM 1908151 dari Profesi Nurse Tias Karya Wisada Semarang. Di sini saya akan melaksanakan implementasi keperawatan keluarga pada keluarga Tuan S yang sebelumnya sudah saya lakukan pengkajian sebelumnya, dan saya mendapatkan hasil bahwa salah satu dari anggota keluarga mengalami hipertensi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pendidikan kesehatan tentang hipertensi. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, hari ini saya dapat berkunjung lagi ke rumah jenengan. Kemarin yang sebelumnya saya mengambil data, tanya-tanya kepada jenengan tentang penyakit di keluarga ini, tentang kesehatan di keluarga ini. Dan hari ini saya berencana untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi, karena kemarin saya mendapatkan data bahwa ibunya kemarin mengalami hipertensi. Nah, kemarin kan saya melakukan tensi darah. Kemarin data dari ibunya, hasil dari ibunya itu kemarin menunjukkan 140/90. Kemarin, makanya hari ini saya ingin memberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi. Kita sharing, bertukar ilmu tentang hipertensi. Mungkin nanti kontraknya 10 menit. Sampai Pak, Mas. Kemarin kan Mas belum ketemu. Perkenalkan dulu terlebih dulu, saya Fahri Barul, mahasiswa Tias Karya Wisada Semarang, Profesi Nurse. Dan hari ini saya akan melaksanakan pendidikan kesehatan untuk memenuhi tugas keperawatan komunitas dan keluarga. Saya mulai mawon deh. Sebelumnya saya ingin bertanya, ada yang tahu tentang hipertensi? Belum deh. Hipertensi itu adalah tekanan darah. Tekanan darah ada dua, sistolik dan diastolik. Tekanan darah biasanya jenengan kalau periksa di pusat kesehatan atau di puskesmas kan ada dua tekanan darah. Biasanya, Pak, ini tekanan darahnya 120/80 atau 140/80. Nah, 120 itu tekanan darah sistolik, kemudian yang 80 itu tekanan darah diastolik. Nah, yang dinamakan hipertensi itu tekanan darah jika melebihi 140 untuk sistoliknya dan 90 untuk diastoliknya. Kalau lebih dari 140 dan 90 itu dinamakan hipertensi. Untuk pembagian hipertensi ada 3, ada berat, sedang, dan ringan. Untuk ringan sendiri itu tekanan darah jika tekanan darahnya sistolik itu 160 sampai 180 itu untuk ringan. Itu untuk sedang, maksud saya. Untuk ringannya itu 140 sampai 160 untuk sistoliknya. Untuk diastoliknya itu 90 sampai 95 untuk ringan. Kemudian untuk sedangnya itu 160 sampai 180, karena kan normalnya di rentan 120 per 80. Kalau ringan itu 140 sampai 160. Kemudian untuk sedangnya itu 160 sampai 180. Untuk diastoliknya untuk ringan itu 90 sampai 95. Kemudian ada diastolik untuk hipertensi sedang itu 100 sampai 110. Kemudian ada hipertensi berat itu lebih dari 180. Dan ini ada penyebabnya, ada beberapa jenis penyebabnya sendiri. Untuk ada keturunan genetik juga. Kemarin kan didapatkan data jenengan kan sanjang kalau ibunya jenengan ada asma. Lah, asma itu dapat menurun ke jenengan. Lah, kemarin ibunya ibu kemarin kan ada hipertensi. Makanya dari itu kemarin darah ibu juga mengalami darah tinggi atau hipertensi ringan gitu. Kemudian ada obesitas, kegemukan. Kemudian ada faktor yang lain, ada merokok, kemudian ada makanan yang berkolesterol tinggi, kemudian ada males-malesan, jarang olahraga. Jadi kan biasanya olahraga apa, Pak? Nih, Pak. Kerja olahraga berkeringat. Kalau Masnya sukanya olahraga apa ini? Futsal. Banyak teman ya di sini berarti Mas. Kemudian ada faktor yang lain, biasanya ada penyakit gula, diabetes mellitus, itu beresiko tinggi mengalami hipertensi. Kemudian ada penyakit ginjal sendiri. Kemudian tidak lupa ada satu lagi, stres. Stres dapat menyebabkan hipertensi.
Kemudian ada tanda dan gejala. Tanda dan gejalanya itu gimana? Biasanya sering pusing geliangan kayak gitu. Kemudian ada di tengkuk ini rasanya kencang. Kemudian ada biasanya kalau hipertensi suka emosi, gampang emosi. Kemudian ada susah tidur. Ada juga jantung yang berdebar. Kok jantung saya berdebar ya gitu. Kemudian ada hipertensi kayak gitu. Kemudian ada kelelahan, cepat lelah. Kemudian ada keletihan kayak gitu. Kemudian di sini ada apa sih akibat lanjut jika hipertensi itu tidak diatasi atau tidak ditangani. Yang pertama itu ada mata penglihatan menjadi rabun, kayak kunang-kunang kayak gitu, bisa kayak melihat jauh kok nggak kelihatan sih ini siapa kan gitu. Kemudian ada yang paling sering ada penyakit jantung. Penyakit jantung bisa banyak sekali penyebabnya termasuk hipertensi. Kemudian yang paling sering kita jumpai, mungkin tetangga-tetangga jenengan ada atau keluarga, stroke. Stroke itu adalah lanjutan dari hipertensi yang tidak ditangani, kebanyakan kayak gitu. Gitu ya. Bahkan sampai kalau tidak ditangani serius itu dapat menyebabkan kematian. Kemudian ada bagaimana sih perawatan hipertensi? Tadi kan sudah saya bicarakan tadi kalau seumpama penyebab hipertensi itu apa aja. Kemudian di sini ada perawatan hipertensi itu bagaimana. Kan tadi obesitas penyebab hipertensi. Nah, bagaimana cara perawatan hipertensi? Nah, kita harus manage berat badan kita agar tidak obesitas. Kemudian ada olahraga yang teratur. Tadi Bapak bekerja olahraga kan berkeringat, masnya sering futsal juga. Kalau ibu kan tetap di rumah bersih-bersih, masak juga berkeringat juga. Iya. Kemudian ada makan makanan yang bergizi tentunya, istirahat yang cukup, terus tidak merokok. Bapak kali masnya kurangi rokoknya, tidak minum minuman keras juga. Kemudian tidak makan yang berkolesterol tinggi kayak gitu. Yang paling penting mengurangi stres. Yang penting jangan stres. Kemudian satu lagi, sering memeriksakan ke pusat pelayanan kesehatan. Kemudian ada pengobatan tradisional non farmakologis. Kalau farmakologis kan obat-obatan. Kalau ini nggak usah pakai obat. Panjenengan ada usaha rumah makan, warung makan. Nah, di situ kan pasti ada mentimun, dan seledri kan juga ada. Nah, di sini ada pengobatan tradisional seperti mentimun, ada seledri dan daun sirih. Ini caranya tinggal bisa di jus atau direbus, nanti airnya diminum begitu. Mungkin seperti itu. Sampun selesai. Apakah sampun paham tentang hipertensi Cak ini? Belum. Mau tanya cara menanggulangi atau mengantisipasi yang apa tuh? Darah tinggi kita tadi. Tadi selain mentimun, selain daun kiri, daun kiri apa ya? Untuk makanan nih Pak. Makanan. Kalau aktivitas itu bisa olahraga teratur, istirahat yang cukup, terus tidak merokok, minum minuman keras kayak gitu. Yang paling penting manajemen stres. Jadi jangan sampai stres, buat senang terus gitu. Terus untuk makanannya, di sini saya juga ada leaflet. Pola makanan yang teratur agar tidak mengalami tekanan darah tinggi itu ada batasi gula garam. Gula sedikit mawon, kurang dari 50 gram per hari atau 4 sendok makan. Kemudian ada garam, itu kalau masak garamnya agak sedikit. Jadi batasi garam kurang dari 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Kurangi garam saat memasak, batasi makanan olahan dan cepat saji. Betul, saya sering-sering makanan cepat saji. Itu untuk ibunya. Kalau untuk saya kurang darah itu cara gimana? Makan makanan yang bergizi Pak. Yang makan buah yang sering-sering, olahraga yang teratur. Penting manajemen stres. Nah stres itu biasanya gampang emosi yang darah tinggi. Mungkin sampun paham.
sampun. Nggih. Mas, terus semisal nih kan bapak sama ibu ini sama-sama Kena hipertensi juga kan. Apakah saya itu bisa kena hipertensi. bisa kena hipertensi juga? Oke, kalau seumpama hipertensi kan tadi sudah saya jelaskan itu menurun, ada faktor genetik juga. Kemungkinan itu bisa jenengan bisa terkena hipertensi. Nanti habis ini saya cek tekanan darah jenengan. Nanti kalau seumpama memang hipertensi, nanti bisa dimanipulasi untuk manajemen hipertensinya. Tadi dengan olahraga, makannya nanti olahraga teratur, istirahat cukup, tidak rokok, tidak minum minuman keras, makanan yang bergizi, buah-buahan, kayak gitu aja. Sudah paham, Sedanten, Ibu, Bapak, Sampun. Mas? Oke, kalau sudah paham, saya satu pertanyaan buat jenengan Sedanten. Hipertensi, apa yang dinamakan hipertensi? Hipertensi itu tekanan darah tinggi yang itu tekanan 140/90. Oh, benar sekali. Makanya dari itu nanti saran saya untuk kedepannya kalau seumpama mengalami tanda-tanda tadi tanda gejala tadi seperti ada tengkuk kenceng, terus jantung berdebar, lesu, lemas, cepat merasa capek, terus pusing, segera periksakan ke pusat pelayanan kesehatan agar ditensi. Nanti kan kalau seumpama ini darah tinggi, nanti bisa diberikan obat atau diberikan terapi non farmakologi seperti kayak makan mentimun tadi ini sudah saya jelaskan. Oke, sampun paham Sedanten? Sampun. Oke, nanti saya ada poster nanti ditempel di rumah Pak, biar tidak lupa tentang hipertensi kan ngoten. Nanti ditempel teng griya kersane anggota rumah jenengan keluarga sakit ngertos Sedanten. Nggih. Mungkin ngoten mawon Pak, niki kula ajeng langsung nyuwun pamit. Mungkin kalau seumpama ada apa-apa nanti saya kesini lagi menghubungi jenengan kalau nggak lewat Mas Wisnu. Nggih. Nggih. Terima kasih Pak, Bu, Mas. Nggih.